Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya bina nastamir, kita lanjut darasan al-lughah al-arabiyyah. Fi hadzal liqa' sa'ulqiyakum, saya akan menyampaikan pada kesempatan ini anil madah al-qawaid, struktur kalimat. Fil mawdu' ad-dhumairu, ini jamak dari dhomirun atau dalam bahasa Indonesia kata ganti seperti saya, dia, engkau, mereka, dia dan seterusnya, itu disebut dhomair atau dhomirun. Ini jamak dari ad-dhomairu, jamak dari dhomirun atau kata ganti. Baik. Terus walahid wa faham, perhatikan contoh di bawah ini. Al-amrat ula ya'ishu fi Jombang Jawa Syarqiyati, dia yang tidak lepas ini hidup di Jombang Jawa Syarqiyah Jawa Timur. Huwa ini disebut dhamir atau kata ganti. Perhatikan perbedaannya. Huwa ya'ishu fil mudhari'nya harus sesuai. Perhatikan perbedaannya. Anta tadrusu, anta ta'ishu. Ini perhatikan, huwa yadrusu. Kalau di sini anta, maka huruf mudhari'nya harus ta. Ini fi'il mudhari'nya. Anta tadrusu, dia belajar fil madrasatis tsanawiyah al-ismaiyah al-hukumiyah. 3. Ana udzakiru. Perhatikan, ana ini dhamir. Di mana saya belajar udzakiru. Ini terus ana udzakiru. Ana adrusu, ana aishu. Perhatikan perbedaannya. Ana udzakiru durusa fil ghawatil mudzakarati, saya belajar pelajaran di kamar belajar. Rabian yang keempat, jazahtu al-futara sabah lil ailati, saya mempersiapkan az-zahtu. Ini jazahtu, saya mempersiapkan tu, ini juga termasuk dhamir dan disebut mutasil nanti. Kalau ini ana, anta, huwa munfasil atau terpisah. Al-futura sabah al-yami, saya mempersiapkan sarapan pagi pada pagi hari la'alati untuk keluarga. Kalau misalnya yang kelima, innana, sesungguhnya kita, na ini juga sama, ini dhamir dan nanti disebut dengan dhamir muttasil, garis muttasil. Nata'allamu al-lughata al-arabiyyata. Inana, sesungguhnya kita itu menggunakan nan. Itu fi'il mudhari'nya na, nun. Nata'allamu tidak boleh. Kalau ana ata'allamu, nahnu nata'allamu dan seterusnya. Kemudian yang keenam, marra bina al-asatidhatu wa nahnu nukrimuhum. Kita ustazah itu berjumpa dengan kita, sangat memuliakannya. Jadi na, nahnu ini semuanya disebut isim dhamir atau kata ganti. Perhatikan sekalian lebih jelasnya, kita ikuti pengertian sebagai berikut. Terus walahid wa faham, perhatikan. Al-dhamiru, apa itu dhamir? Huwa ma dalla ala ghaibatin aw khudurin mithlu huwa, anta, ana, wa yang qasmina mustatir wa barizin. Dhamir adalah kata ganti yang menunjukkan orang ketiga, ghaibah, ghaib maupun ghaibah, menunjukkan orang yang tidak hadir, berarti ketiga, aw khudurin atau ada. Ada, khudurin itu ada. Mithlu huwa, anta, ana, seperti dia laki-laki, anta, kamu laki-laki, anak, kita. Wa yang qasimina mustatir baris, dan dibagi dhamir ini menjadi mustatir. Mustatir itu yang tersimpan, dan baris yang jelas. Wal barisu yang qasimina mutasil wa mufasil, sedangkan yang baris, yang dhamir yang jelas itu nampak, artinya tidak tersimpan, itu dibagi menjadi mutasil. Mutasil itu yang tidak bisa, mutasil itu yang menyambung, wa munfasil dan terpisah. Sekarang apa itu mutasil dan apa itu yang munfasil? Al-mutasil huwa alladzi la yubta'u bihi wa la yaqa'u ba'da illa wa yakunu marfu'an wa mansuban wa majruran. Yang namanya mutasil, dhamir mutasil yang tersambung itu walladzi la yubta'u bihi wa la yaqa'u. Artinya apa? Dhamir yang pasti itu menempel di kata-kata yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Ba'da illa, kecuali wa yakunu setelah illa, wala yaqa'u, dan dhamir itu tidak jatuh setelah illa. Wa yakunu marfu'an, bisa dirafi rafa, nasab maupun jir. Itu yang mutasil. Sedangkan yang munfasil terpisah. Apa itu munfasil? Walladzi yasughu ayyabda'um aw ya wa ayyaqa'u ba'da illa wa yakunu marfu'an wa mansuban wa la yakunu majhuran.
Yang namanya munfasil ini yang menempel, yaitu menempel ya kepada kata-kata yang lain. Munfasil, mohon maaf, yang tidak menempel maksudnya, yang bisa berdiri sendiri. Dan ini biasanya itu wa yaqau ba'da illa, setelah illa biasanya ada. Wa yakun marfan dirafa nasab dan tidak jer. Nah, sekarang jelasnya perhatikan ada pengertian ini anak sekalian. Dhamir adalah kata ganti yang menunjukkan orang ketiga atau ghaib atau ghaibah. Ghaib itu berarti tidak hadir orang ketiga laki-laki, ghaibah berarti perempuan. Itu orang ketiga. Seperti perhatikan ya. Huma hunna huwa, huma hum, antuma antum anti, antuma antuna, ana nahnu. Dia laki-laki, dia perempuan, dia berdua perempuan, mereka perempuan. Huwa, dia laki satu, huma dia laki-laki dua, hum, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian orang yang pertama juga dia mutakallim atau mutakallimah, seperti ana nahnu, ini disebut dhamir, kata ganti. Nah, sekarang perhatikan atau disebut seperti biasa, wa huwa hum ya huma kunna anta antuma antum anti antuma ana nahnu. Nah, itu disebut dhamir atau kata ganti. Ini semuanya perhatikan sekalian. Sekarang dhamir itu ada dua macam. Mustatir yang tersimat seperti di atas, dan yang baris atau nampak. Sedangkan yang dhamir baris yang nampak menjadi dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama muttasil. Artinya apa mutasil itu? Dhamir yang melekat pada kata yang lain, yang bisa maha rafa, bisa dirafi rafa, bisa maha nasab, bisa maha jer. Artinya apa? Dhamir muttasil itu dhamir yang harus menempel kepada kata yang lain, tidak bisa berdiri sendiri, bisa rafa, nasab atau jer. Nanti dijelaskan di bawah ini. Sedangkan yang munfasil, apa itu munfasil? Yaitu dhamir yang terpisah dari kata lain dan bisa maka rafa, nasab tanpa jer. Ini artinya apa? Yang munfasil ini yang terpisah artinya apa? Bisa berdiri sendiri tanpa dhamir ini harus menempel kepada kata-kata yang lain. Nah, sekarang lebih jelasnya perhatikan anak sekalian contoh di bawah ini. Dhamir muttasil, baris yang muttasil. Tadi ada dhamir yang harus menempel kepada kata yang lain. Contohnya dhamirur raf'i, dhamir muttasil yang di'irabi rafa. Nih, ta'allama, ta'allamu, ta'allamata, ta'allamna, ta'allamata, ta'allamtuma, ta'allamtu, ta'allamti, ta'allamtuma, ta'allamtunna, ta'allamtu, ta'allamna. Perhatikan sekalian, ini ya masih rewel. Nah, dhamir yang munfasil, yang muttasil, yang harus menempel kepada yang lain, yang tidak berapa. Ta'allama, ini kan untuk tasnya dua orang. Ta'allamu, mereka belajar. Ta'allamata, ta'allamna, ta'allamta, ta'allamtuma. Ini semuanya dhamir muttasil yang itu harus nempel. Yang ini adalah sifatnya mahalnya maka rafa, dhamir yang dhamairur raf'i. Perhatikan. Nah, sekarang yang dhamairun nasbi, dhamir muttasil yang dirafi nasab. Contohnya yu'allimuhu, yu'allimuhuma, yu'allimuhum, yu'allimuhuma, yu'allimuhumuha, yu'allimuhuma, yu'allimuhunna, yu'allimukum, yu'allimuka, yu'allimukuma, yu'allimukum, yu'allimuki, yu'allimukuma, yu'allimukunna, yu'allimuku, yu'allimukunna, yu'allimuni, yu'allimuna. Ini yang dinamakan dhamairun nasbi yang muttasil. Ini ya, perhatikan, hu yu'allimu, dia mengajari, hu-nya laki-laki satu, yu'allimuhuma, dia mengajari, huma laki-laki dua, yu'allimuhum, dia mengajari laki-laki banyak, hum, hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki. Semuanya ini ya adalah dhamir muttasil yang harus menempel kepada kata yang sebelumnya. Yu'allimu, hu kan harus menempel, dan ini wajib dirafi nasab karena makanya maka nasab, jadi maf'ul bih. Paham?
Taib, sekarang dhamairul jarri yang mahal jar, perhatikan sekalian, iltaqa bihi, iltaqa bihima, iltaqa bihim, iltaqa biha, iltaqa bihima, iltaqa bihinna, iltaqa bika, iltaqa bikuma, iltaqa bikum, iltaqa biki, iltaqa bikuma. Terus ini ya, iltaqa bikunna, iltaqa bi, iltaqa bin. Perhatikan sekalian, ini yang dhamir mutasil yang wajib di-i'rab jar, dhamairul jarri. Kenapa? Iltaqa, ketemu bi dengan dia laki-laki. Hi ini karena di sini diawali dengan huruf jar bi, maka dhamir mutasil ini wajib makanya maka jar. Bihima, hima ini termasuk mutasil yang wajib di-i'rab jar. Dhamir ini kenapa? Diawali dengan huruf jar bi. Ingat, min ila an ala fi ruba ba kaf lam, min ila an ala fi ruba ba kaf lam. Kapan kalau ada isim diawali dengan huruf jar itu, maka wajib isimnya itu wajib di-i'rab jar. Begitu juga dhamir muttasil yang ini diawali dengan huruf jar bi, maka hi, hima, him, biha, bihima, ini semuanya makanya mahal jar atau di-i'rab jar. Faham? Ini dhamir muttasil, yang mana dhamir ini harus menempel ke kata-kata yang lain. Faham? Baik, anak sekalian, ini sekarang al-dhamirul munfasil, dhamir yang terpisah. Dhamairul raf'i munfasil yang terpisah, yang diraf'i apa? Gampang. Wa huma hum ya huma hunna anta atuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Wa dia laki-laki satu, dua laki-laki dua, hum mereka laki-laki banyak, ya dia perempuan satu, huma perempuan dua, hunna mereka perempuan banyak, dan seterusnya. Ini disebut dhamairul raf'i, dhamir munfasil, dhamir yang terpisah yang wajib di-i'rab rafa. Artinya berpisah apa? Bisa berdiri sendiri, tidak harus nempel, tidak nempel dengan kata-kata yang lain. Itu munfasil. Kalau menempel itu disebut muttasil. Faham? Nah, sekarang yang dhamairul nasbi, yang munfasil yang wajib dirabi nasab, yaitu iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, dan seterusnya. Iyahu, dia, iyahu, iya huma, dia laki, dia huma, dia huma, iya hum. Ini semuanya wajib dhamir itu di-i'rabi nasab, karena termasuk dhamir munfasil yang harus dhamair raswi wajib di-i'rabi nasab, posisinya sebagai maf'ul bih. Paham? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang harus kalian perhatikan dhamir-dhamir itu, dan ini silahkan dikerjakan. Imla'ul faraghat fil qaimatil atiyah hasburudiha fil dhamairi. Silahkan ana, anta, anti, huwa, hiya, antuma, huma mudzakkar, huma muannas. Silahkan diisi. Contohnya adrusu, ana adrusu, anta apa, anti apa, huwa apa, hiya apa, antuma apa, huwa laki-laki apa, huma tadrusani, dia perempuan dua. Silahkan, itu dia perempuan dua sedang belajar. Silahkan perempuan ini diisi dan buka amzatul tasrif, termasuk takra'u, anta takra'u. Terus kemudian ana apa, anti apa, huwa apa, tuhafidhina, anti tuhafidhina. Kemudian ananya apa, antanya apa, kemudian yukhalifu, tusalli, tata'allamani, yatazimani. Ini diisi semuanya yang titik-titik yang kosong ini. Faham? Dan silakan difoto dan kemudian dijapri ke Pak Khairi, dikirim ke Pak Khairi sebagai absen antum semuanya. Baik, jika ada masalah, idza wajatul muskilat, ada masalah tanyakan Pak Khairi. Baik, syukran lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.